Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di malam ini kita telah melewati separuh dari bulan Zulqa'dah. Kita berada di tanggal 17 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Jadi kita ingatkan bagi yang kita belum berangkat haji tahun ini, masih ada ibadah, itu ibadah udhiyah, ibadah kurban. Hendaklah kita semangat untuk bisa menyembelih hewan kurban di hari nahar dan di hari-hari tasyrik. Karena itu syariatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah daging atau darah yang mengalir itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Ketika ada syariat lalu kita mengamalkannya, berarti kita telah mengamalkan konsekuensi takwa tersebut. Karena takwa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syiar-syiar dalam agama kita agungkan. Karena itu bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang mau menjalankannya, yang mau mengamalkannya, itu adalah timbul dari hati yang bertakwa. Jadi ini diingatkan dan banyak sekali ancamannya, dan begitu juga bagaimana hukumnya. Para ulama berbeda khilaf masalah hukumnya. Ada yang mengatakan, sebagian para ulama mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan wajib atau wajib bagi yang mampu, seperti bagaimana ibadah haji. Jadi ini harus kita bersemangat. Harus bersemangat dalam ibadah tersebut. Dia tidak harus kita mendaftar di panitia masjid-masjid atau kepanitiaan yang kita lihat. Tidak. Misalnya kita di rumah ada 1 ekor kambing atau kibas yang bisa kita sembelih di hari tersebut, di hari-hari tasyrik juga, maka amalkanlah, tidaklah mengapa. Bukan harus mendaftar yang di situ ada apa, cuman itu untuk memudahkan kita di dalam beramal. Kenapa tidak dimudahkan? Kenapa itu kita katakan dimudahkan? Sebab biasanya para peserta itu
sudah ada relawannya, para pekerjanya, sehingga para pekerja itulah nanti yang akan melakukan pekerjaan terhadap hewan-hewan kurban. Ini masih banyak masalah fikih-fikih hewan kurban. Mudah-mudahan ada kajian-kajian yang lainnya, yang ustadz-ustadz kita yang lainnya, karena waktunya sudah dekat, sekitar 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi, insya Allah kita akan berada di bulan Zulhijjah dan melakukan ibadah kurban. Taib. Itu hanya sedikit menyinggung karena terkadang kita ini terakhir sajalah, baru 2 sapi, baru 3 ekor kalau kita awal-awal, mudah-mudahan itu bisa memancing orang-orang yang lain juga agar bisa ikut ibadah kurban. Taib, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita. Kita bersama-sama dalam perjalanan belajar kita membahas matan al-aqidah at-tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far at-Tahawi, inti-inti sari dari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di pekan yang lalu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagaimana keadaan ruh seorang mukmin dan orang-orang yang kufur, orang yang kafir, bagaimana keadaannya, dan alhamdulillah telah kita pelajari hadis yang sangat panjang dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dan kita lanjutkan perjalanan alam akhirat, yaitu kita beriman terhadap hari kebangkitan. Taib, mari sama-sama kita dengarkan apa yang telah ditulis oleh muallif pada matan al-aqidah at-tahawiyah. Halaman 56, poin 172. Halaman 56, poin 172. Itu di pekan yang lalu itu, Munkar dan Nakir. Kami juga beriman kepada hari kebangkitan, al-ba'ts, pembalasan amal perbuatan pada bacaan kitab, catatan amal pahala, sirat, dan juga timbangan amal mizan. Baik. Jadi di pertemuan kita yang ke-43 ini di poin 172 berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yaumal qiyamah. Kami juga beriman kepada hari kebangkitan, al-ba'ts, hari kebangkitan, pembalasan amal perbuatan pada hari kiamat. Wa 'ardi wal hisab, kata penulis di sini, yaitu berdiri menghadap Allah di padang mahsyar, perhitungan amal, wa qiraatil kitab, yaitu pembacaan kitab catatan amal kita akan dibacakan seluruhnya, amal saleh, amal taleh itu akan dibacakan semuanya, wa thawabi wal iqab, pahala dan adab, wasirati wal mizan, jembatan as-sirat dan juga timbangan amal al-mizan. Jadi kita sebutkan kembali, kita ingatkan bahwasanya di pekan yang lalu kita sudah singgung bahwasanya urutan-urutan yang ada di bagan-bagan tersebut, perjalanan seorang anak cucu Adam, perjalanan manusia, seperti mulai dari alam kubur, terus di yaumil mahsyar, telaga haud dan seterusnya yang kita lihat di bagan-bagan itu butuh dalil.
Apakah seperti itu perjalanannya atau tidak? Memang kalau untuk finishnya ada dua tempat, imma fil jannah, imma fil nar. Apakah itu di sorga atau kebalikannya di neraka? Nah, cuman untuk urutan itu kita butuh dalil, karena ini bercerita tentang suatu kehidupan kemudian, di hari kemudian, hari berbangkit. Harus ada penetapannya. Kalau sekedar untuk mengetahui inilah gambaran kehidupan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang di akhirat dibandingkan perjalanan di dunia, la ba'sa, itu tidak masalah. Tetapi urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti di akidah tahu ya, kita tidak jumpai apa di sini? Syafaatul uzma. Itu telah dibahas ketika membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma. Nah, itu tidak dibahas pada poin ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana poin-poin berikutnya, apakah haud ada di bagian mana ini, itu wallahu taala alam, tidak ada ketetapan dalil yang menjelaskannya. Jadi kita berdiam diri, cuman bagan itu menggambarkan bagi kita bagaimana panjangnya perjalanan alam akhirat, hari kemudian tersebut dibandingkan perjalanan kita di dunia. Kita di dunia hanya melalui beberapa fase setelah keluar dari rahim ibu kita, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, kemudian kembali lagi lebah kembali, masa tua kembali, lalu setelah itu baru meninggal. Itu di dunia hanya itu perjalanannya. Sementara di akhirat itu sangat panjang perjalanannya, sangat panjang. Dan ketika kita menunggu di yaumil mahsyar, itu lamanya 50.000 tahun. 50.000 tahun, bayangkan. 50.000 tahun kita berkumpul di padang mahsyar yang tanpa berpakaian, tanpa dikhitan, tanpa beralas kaki, dan tidak tahu apa yang dikerjakan. Semuanya ketakutan. Semuanya dalam keadaan ketakutan. Mengenai tentang yang tadi kita katakan, mungkin terbesit di dalam pikiran kita, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga, ya Rasulullah, hal yanzuru ba'du ila ba'd, kata Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, seorang dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa dikhitan, tanpa alas kaki, bukankah seorang akan memperhatikan sebagian dengan yang lainnya? Nah, jadi Ummul Mukminin membayangkan itu di dunia. Di dunia memang melihat sedikit saja aurat wanita, langsung segar mata Bu Imran. Awak lekane itu. Nah, itu memang ya, hanya di dunia sekilas saja seperti bersinar gitu. Akan tetapi di akhirat itu peristiwanya dahsyat. Bayangkan dahsyatnya, manusia tidak memikirkan itu lagi. Tidak membayangkan itu lagi. Yang mereka pikirkan bagaimana ditegakkannya hisab, agar jelas kemana mereka akan pergi selanjutnya, menempuh jalan yang mana. Nah, ini saking dahsyatnya peristiwa tersebut. Jangankan di hari kiamat, kita di sini saja, di sini, misalnya kita ke toilet di belakang, terjadi gempa yang agak keras, gempa goncangannya, itu kita sedang di kamar mandi, sedang mandi, itu mau keluar itu. Karena apa? Karena takut. Karena dalam keadaan takut, sedang mandi misalnya, dalam keadaan bersabut, terjadi gempa, kita akan lari keluar dalam keadaan seperti itu. Ketakutan di hari kiamat itu melebihi ketakutan yang di dunia yang kita sebutkan contohnya tersebut. Sehingga kondisi tersebut seseorang tidak memikirkan kondisi yang lainnya. Yang mereka pikirkan bagaimana kehidupan mereka atau perjalanan yang sangat panjang di akhirat, itu mereka menempuh perjalanan yang selamat. Baik. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, iman terhadap hari kembali ini, hari berbangkit ini, itu banyak ditunjukkan, baik itu di dalam kitab, dalam Al-Quran Al-Karim, jazakallah khair, kemudian dalam sunnah, hadis-hadis Nabi SAW,
dan masuk akal. Masuk akal sesuai dengan fitrah yang salimah, yang selamat, akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Itu akan sesuai kejadian di hari kiamat tersebut. Dan itu banyak Allah kabarkan di dalam kitabnya yang agung, dalam Al-Qur'anul Karim. Dan bagaimana ditegakkan dalil atas peristiwa tersebut. Dan juga diceritakan bagaimana manusia mengingkari apa-apa yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Jadi ada juga manusia yang mengingkari tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, hari kemudian ada manusia mengingkarinya. Dan itu juga diceritakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Wadhalik, dan demikian annal anbiya alaihi salamu kulluhum mutafakun, istilahnya seluruh nabi dan rasul alaihimussalam itu sepakat alal imani bil akhirah, akan beriman terhadap hari akhir. Seluruh para nabi alaihimussalam itu sepakat tentang adanya iman terhadap hari akhir. Mulai kesepakatannya itu mulai diciptakannya di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam ruh anak cucu Adam itu diminta kesaksiannya, perjanjiannya. Jadi ruh kita itu di alam ruh itu telah berjanji, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Dan ini semuanya diakui oleh ruh anak cucu Adam di alam ruh dahulu. Jadi semuanya mengakuinya, kecuali orang yang keras menentangnya. Seperti siapa? Kal Fir'aun, seperti Fir'aun. Fir'aun jelas menentang hal ini. Dan orang-orang yang menyelisih ini sudah banyak bagaimana para nabi dan rasul ketika mendakwahkan ini, sebagian mereka mengingkari. Adapun nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khatamal anbiya, nabi yang paling terakhir diutus, dan beliau sungguh pernah bersabda bahwasannya qad bu'itha huwa wasa'ata kahatain. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus dengan hari kiamat itu jaraknya kahatain, seperti ini, jaraknya dekat sekali. Nabi memberi isyarat jaraknya antara telunjuk dan jari tengahnya, kahatain. Jadi dekat jarak antara Nabi diutus dengan hari kiamat. Jadi ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang ini. Maka alhamdulillah, begitu juga dengan Al-Quran juga menjelaskan tentang kembalinya jiwa ketika mati, yang pernah kita sebutkan di hadis Bara' bin Azib, yaitu kembalinya ruh seseorang itu ke badannya. Jangankan di hari kiamat, ketika dikubur itu sudah dikembalikan. Ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, 3 pertanyaan pertama yang ditanyakan di alam kubur. Nah, itu sudah dikembalikan ruh. Sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan kita sebelumnya, ruh kita itu akan dikembalikan ke jasad, sehingga itu menandakan, jangankan kalau dari akal yang fitrah, akal yang selamat, bayangkan, jangankan untuk membangkitkan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah mampu. Apalagi yang sudah pernah ada, itu hanya diulang kembali, dibangkitkan, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya manusia, Nabi Adam itu tidak ada, tetapi mudah bagi Allah untuk menciptakan, mengadakannya dengan hikmah. Kalau yang lain Allah mengatakan menciptakan sebagian ciptaannya langit dan bumi, kun fayakun. Sementara Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentuknya, lalu baru ditiupkan ruh. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan sebelum ditiupkannya ruh, itu iblis yang ahli ibadah, yang mengimani
ibadah para malaikat itu pernah melihat, terkagum-kagum dia, ciptaan yang seperti apa ini, sampai dilihatnya ada rongganya, ada, ini luar biasa makhluk ini, kata iblis ketika sebelum ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, itulah yang pertama yang diucapkan, melewati rongga, maka Nabi Adam ketika itu bersin, mengucapkan alhamdulillah, lalu disaut ya rahmatullah, yang kita amalkan juga ketika ada saudara kita yang bersin. Ikhwani fid din, azakumullah, itu tentang hari berbangkit. Lalu di antara dalil-dalil sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, kita akan bawakan dalil-dalil di sini, semua para nabi, tapi tidak semuanya mungkin kita bahas, pembahasan yang sangat panjang, kita ambil poin-poinnya, pelajaran bagi kita bahwasanya inilah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Ini di zaman Nabi Adam, sebagaimana kamu menjadi musuh sebagian yang lainnya. Di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Qala fima tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Jadi ketika itu Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup. Nah, jadi ini dia, bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali, salah satu dalilnya. Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Qala fima tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi ketika pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya, maka diusirlah dari sorga. Bitu, turunlah dari sorga, dikeluarkan dari sorga. Semuanya yang mengingkari iblis juga dikeluarkan, Adam, Hawa. Dan ada riwayat, cuman riwayat ini mungkin Israiliyat, tidak ada yang yang riwayat yang sahihnya, ada di situ ular juga dikeluarkan, tetapi ini kita butuh dalil. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu membawakan di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Begitu juga di dalam surat Thaha semakna dengan ini, ihbita minha jami'a, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, dalam surat Thaha ayat 123. Kemudian mengenai iblis yang terlaknat itu dalam surah Shad. Di dalam surah Shad menceritakan bagaimana iblis dilaknat. Ayat 79 sampai ayat 81. Ayat 79 nanti bisa dilihat, ayat 79 sampai ayat 81. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis ketika dilaknat, dikeluarkan dari surga, meminta untuk ditangguhkan sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumi waqtil ma'lum. Jadi disebutkan di sini bahwasanya iblis itu ditangguhkan sampai waktu yang telah ditetapkan, yaitu sampai hari kiamat. Iblis yang menggoda Adam dan Hawa ketika di surga itu panjang umurnya sampai hari kiamat. Adapun syaitan, pengikut-pengikutnya, karena itu dari golongan jin, maka itu sama seperti manusia. Itu ada juga mengalami kematian.
kecuali iblis yang pertama menggoda Adam yang dikeluarkan dari surga, yang dikutuk. Baik. Adapun Nuh alaihi salam nanti bisa dilihat dalam surah Nuh, di tentang hari kebangkitan semuanya dijelaskan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 17 sampai ayat 18. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ini keadaan bahwasanya semuanya akan dibangkitkan kembali, tentang hari berbangkit tadi. Lalu itu tentang Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Nuh. Juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa dilihat di dalam surah Asy-Syu'ara. Dilihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-82. Begitu juga dalam surah Ibrahim, begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Ini mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah yang Asy-Syu'ara ayat 82, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya zat yang mematikan, yang menghidupkan adalah yang menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat, kata Nabi Ibrahim. Juga di ayat yang lainnya Nabi Ibrahim berdoa juga dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan bagi kaum mukminin yauma yaqumul hisab, di mana hari ditegakkannya hisab. Kemudian juga Rabbi arini kaifa tuhtil mauta. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin bagaimana kematian tersebut. Yang kita ketahui bahwasanya di ayat tersebut Allah memerintahkan diambil 4 burung dari 4 penjuru lalu ditebar di tempat-tempat yang berbeda, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali. Itu dicincang-cincang, dimutilasi 4 burung tersebut, diacak-acak, yang satu di tempat bukit tersebut, yang satu lagi, satu onggok lagi, dengan kondisi tubuh yang berbeda. Ketika diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut, semuanya bersatu kembali. Semuanya bersatu kembali dengan kondisi tubuh yang burung ini dengan kondisi tubuh yang sempurna, burung ini dengan kondisi tubuh yang sempurna pula. Padahal itu sudah dipisah-pisah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, meskipun jasad kita sudah hancur di tanah, itu mudah bagi Allah mengembalikannya sebagaimana ketika sebelum mengalami kematian. Waktu cepat juga, Pak? Belum kan? Baik. Kemudian Nabi Musa mengenai hari kebangkitan juga
Itu bisa dilihat dalam surat Thaha. Dilihat dalam surat Thaha ayat 15 sampai 16. Jadi di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Nah, jadi ini Nabi Musa alaihissalam, bagaimana disebutkan di sini tentang hari kebangkitan, di mana sebelumnya para nabi baik itu Nabi Adam, sebelumnya kita sebutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Taib. Jadi sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirahasiakan waktunya, tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada orang meramal-ramal akan terjadi tahun sekian, hari sekian, itu adalah orang-orang yang melakukan kedustaan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakan. Taib. Itu bagaimana para nabi menjelaskan kepada umatnya, didakwahkan bahwasanya semua kita akan dibangkitkan. Semua kita akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Apa itu amal soleh dan apakah itu amal thaleh. Ini banyak keterangan di sini yang dibawakan oleh pensyarah, keterangan yang sangat jelas bahwasanya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul sebagai mubasysyirin wa munzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan di dalam surah Az-Zumar, nanti bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 71. Di ayat yang tentang wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu 'alaikum ayatihi wa rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Jadi apakah belum datang kepadamu seorang rasul darimu yang membacakan ayat-ayat Rabbmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepadamu tentang perjumpaan hari ini. Nah, ini bagaimana nanti keadaan di hari kiamat akan disebutkan qalu bala walakin haqqat kalimatu al-'adzab 'alal kafirin. Itu keadaan golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang mereka mendapatkan azab. Baik. Adapun tentang kapannya itu dirahasiakan, sudah waqala alladziina kafaru la ta'tina as-saah. Jadi orang-orang yang kafir itu mengingkari, juga disebutkan di sini bahwa orang-orang mengingkari tentang hari kiamat, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Jadi Al-Qur'an selain mengabarkan tentang bagaimana keadaan di hari kiamat, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW juga menceritakan terhadap golongan kaum yang mengingkarinya. Seperti dalam surah Saba ayat yang ketiga tadi kita baru saja bacakan, atau dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, zaman ladzina kafaru alla yub'atsu. Jadi orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qalu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbauna bima 'amiltum
wa dzalika 'ala Allah yasir. Jadi untuk mengembalikan itu wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Wa akhbara an iqtarabiha faqal, tentang dekatnya hari kiamat itu juga disebutkan seperti dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Jadi sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan. Ini terjadi di zaman Nabi SAW, bulan itu terbelah. Itu menandakan akan dekatnya hari kiamat. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, itu bagaimana keadaan orang-orang yang mereka tidak menyangka hari kiamat itu akan dekat. Sementara itu sangatlah dekat. Taib. Nah, jadi orang yang mengingkari hari kiamat itu banyak disebutkan beberapa ayat di sini dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh sangat banyak disebutkan di sini. Dalilnya banyak sekali. Mungkin kita tidak sebutkan semuanya. Alhamdulillah tadi kita sebutkan beberapanya. Jadi kalau dijelaskan syarah yang akan disampaikan. Jadi sewajarnya kajian tentang di poin ini tidak bisa satu kali pertemuan. Namun kita sebagaimana kesepakatan awal, yang penting kita memahami inilah kejadiannya. Kita bawakan secara ringkas, kita bawakan dalilnya, ini poin-poinnya. Karena ini bukan satu dalil yang dibawakan oleh pensyarah di sini. Abul Izzi Al-Hanafi rahimahullah itu membawakan banyak dalil. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan pembahasannya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Taib, tadi disebutkan beberapa poin mengenai hari berbangkit. Kata Imam Ja'far At-Tahawi di dalam matan Aqidah At-Tahawiyah, jadi kata beliau wal ardil wal hisab. Jadi semua berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan dihisab perhitungan amal. Kemudian wa qiraatil kitab, akan dibacakan catatan amalan, akan dibacakan amalan baik dan amalan buruk. Kemudian juga wa thawabil wal iqaba, juga ada pembalasan yang baik, pahala dan azab bagi yang melakukan kesalahan. Dan ini banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang ini, tentang peristiwa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Insyiqaq misalnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, berfirman, sesungguhnya kamu telah beramal, telah bekerja dengan sesungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi semuanya kita akan pasti yang telah beramal itu akan berjumpa dengan Allah. Jadi di ayat yang lain juga, beberapa ayat dalam Al-Quran seperti pembacaan kitab, wa udiyal kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dalam surah Al-Kahfi. Jadi orang ketika mendapatkan catatan amalannya, tidak ada yang luput, baik yang besar maupun yang kecil, itu semuanya itu diungkapkan. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka hada. Jadi semuanya akan dinampakkan, dihadirkan, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Ayat-ayat seperti ini. Dan masih banyak ayat-ayat ini, sedetail-detailnya Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Ketika ayat ini turun, awal-awal turun, dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq menangis karena takutnya sekecil apapun kesalahan kita di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu, mungkin yang ditakutkannya adalah tentang keburukan. Kalau tentang kebaikan, tidak ada yang khawatir. Para sahabat tidak khawatir tentang kebaikan, karena yang mereka khawatirkan adalah dosa-dosa mereka, kesalahan yang mereka lakukan. Itu yang mereka sesali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang telah dijamin masuk surga, itu menyesali di masa-masa tuanya bagaimana dia menangis terisak-isak dengan kehidupannya yang lalu. Sebelum cahaya Islam menerangi jiwanya, teringat akan bagaimana bejatnya dia di masa jahiliyah. Itu menyesalnya. Sampai di biografi Umar itu ada jejak garis tangisannya di wajahnya. Lalu bagaimana kita yang masih banyak dosa dan maksiat? Dan ada riwayat yang menjelaskan bagaimana ungkapan orang terdahulu, bahwasanya perlakuan orang dahulu, takut mereka dengan keburukan yang mereka lakukan, ketakutan mereka seolah-olah gunung akan menghimpit mereka. Bagaimana gunung akan menghimpitnya? Bagaimana takutnya mereka? Sementara orang yang di akhir zaman, kita semuanya yang akan datang terhadap dosa itu ibarat langau yang hinggap di hidung kita. Lalu kita tepis. Yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, baik itu di masa sebelum cahaya Islam, yang mereka mengingat-ingat kesalahannya, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala sebelumnya, sebelum mereka menjadi orang ahli tauhid, menyesal mereka. Lalu sementara kita yang hidup di zaman ini, yang maksiat senantiasa kita saksikan, kita melanggarnya, kita menganggap itu remeh. Nah, ini bedanya kita dengan orang-orang yang terdahulu.
Jadi mereka itu tidak mengingat dosa yang sekarang, yang tadi dilakukan, tidak. Yang mereka ingat puluhan tahun yang lalu. Jika mereka terjadi kesalahan sekarang, ada sesuatu yang membuat mereka ada ujiannya dari Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyebutkan dosa saya kemarin lusa, pekan yang lalu, tidak. Ini adalah dosa saya 40 tahun yang lalu. Bayangkan mereka terhadap dosa mereka. Nah, itulah generasi yang Al-Quran dan hadis itu berada di dalam hati mereka. Pengetahuan mereka tentang ketika akan dibangkitkan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal itu hak. Mereka imani. Bagaimana tidak nanti akan berdiri di hadapan Allah, berhadap-hadapan, la turjuman, tidak ada penterjemah, langsung Allah akan ungkapkan semuanya. Yaumatu balas sarair. Allah akan ungkapkan rahasia-rahasia yang ada dalam dada kita. Itu akan diungkapkan semuanya. Apakah ikhlas atau tidak? Apakah ria atau hanya ingin mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa kemana. Diakui. Tanggalnya, detiknya, kapannya, itu semuanya ada catatannya. Catatan amal ada. Mulut tidak bisa lagi untuk membela. Yang menjadi saksi, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, semua anggota tubuh kita berbicara. Bumi yang kita pijak jadi saksi nanti bahwasanya si fulan benar ke masjid. Bagi yang beramal soleh, alhamdulillah. Si fulan pergi ke tempat maksiat, waliyazbillah. Semuanya akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Salah satu dalil yang kita ambil, keutamaan azan. Kadang kita masih operan azan. Itu suara azan kita itu yang batu yang melewati mendengar semuanya, itu akan menjadi saksi. Itu makanya para ulama mana yang lebih utama, imam daripada muadzin? Sebagian ulama mengatakan muadzin karena keutamaan muadzin itu. Bagaimana kondisinya, yang unuknya, lehernya itu panjang. Jadi jangan leher yang kita bayangkan seperti angsa itu, enggak, bukan seperti itu. Tapi itu memiliki keutamaan di hari kiamat. Karena apa yang kita bayangkan di dunia itu berbeda di hari kiamat. Hakikatnya berbeda, apanya berbeda. Dan itu keutamaan. Lalu suara-suaranya yang melewati, seperti orang yang jamaah haji sekarang, insya Allah akan memasuki nanti di hari-hari mereka akan melakukan umroh, karena mereka melakukan haji tamattu', terkhusus haji Indonesia, yaitu berpisahnya antara manasik haji dan umroh. Mereka umroh dahulu, setelah itu di musim haji di tanggal 8 hari tarwiyah baru mereka mengenakan pakaian ihram kembali. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, lalu bertalbiyah. Suara talbiyahnya itu batu padang pasir yang dilewati itu akan menjadi saksi dari kiamat. Sebagaimana tadi orang yang muadzin. Jadi besok kalau sudah masuk waktu berebut mic ini untuk azan, keutamaan azan. Tapi jangan sampai pula sampai sikut-sikut pula. Ini kemarin azan masih, padahal keutamaannya luar biasa, berebut sehingga ulama mengatakan lebih utama muazin daripada imam dalam masalah itu. Wallahu taala alam. Jadi ini tentang hari kiamat, bagaimana semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hisab, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa poin tadi yang telah kita bahas, alhamdulillah. Jadi kita tidak sebutkan semua dalil yang dibawakan oleh muallif di sini. Cuman kita ambil poin-poinnya. Poin-poin semoga itu kita pahami menjadi suatu pengetahuan keimanan bagi kita di dalam masalah hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya an Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidaklah seseorang di antara kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, apabila dia dihisab dengan hisab teliti di hari kiamat, kecuali dia akan celaka, binasa. Lalu kata Ummul Mukminin, fakultu, aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi
seolah-olah bagaimana dengan firman Allah ini? Lalu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaisa qad qala Allah taala?" Bukankah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira." Nah, jadi diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lalu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innama dzalikal 'ard wa laisa ahadun yunaqasul hisaba yaumal qiyamah illa 'udhib." Hal itu bukanlah pemeriksaan, tetapi pemeriksaan yang sebenarnya ialah orang yang diteliti dalam pemeriksaannya di hari kiamat, maka ia pasti disiksa. Nah, jadi ada orang yang Allah ampuni, yang tidak dihisab. Ada yang hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah teliti hisabnya, itu pertanda dia akan diazab. Tetapi ada orang dosa itu Allah tidak abaikan. Allah sebutkan semua dosanya, tetapi begitu Allah ampuni, Allah akan ampuni, Allah abaikan. Pernah kita bahas dahulu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika itu ada dosa itu yang dihisab dengan teliti, ada dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah, seperti syirik. Orang yang wafat dalam keadaan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertaubat. Ada dosa itu sesama ke anak cucu Adam, itu akan diadili dengan seadil-adilnya, dan ada dosa itu yang Allah abaikan. Nah, ini yang kita inginkan. Ketika dosa ditunjukkan kepada kita, catatan amalan keburukan, itu diabaikan oleh Allah. Allah sebutkan tetapi tidak dibiarkan begitu saja. Allah maafkan, Allah ampuni. Nah, itu sehendaknya yang kita. Ini beberapa pembahasan di sini. Jadi di sini banyak sekali pembahasan mengenai sirat. Sirat tadi jembatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berbeda orang melewatinya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti berkuda dan seterusnya, sesuai dengan amalannya. Ada yang merangkak. Jadi ada kail-kail yang akan mengail orang yang terkena kailnya, akhirnya tersungkur ke neraka jahanam. Macam-macam. Ada yang secepat kilat, sesuai dengan dan itulah bagaimana Nabi SAW pedulinya terhadap kita. Ketika kita melewati sirat, apa doa Nabi SAW? Ya Rabb, salim. Wahai Rabb, selamatkanlah. Bagaimana Nabi SAW di akhirat pun tetap memikirkan kita, hambanya, agar selamat melintasi sirat. Begitu juga yang adanya mizan, timbangan, dan itu semuanya sudah kita lewati tadi pembahasannya. Alhamdulillah. Wa wadal mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dalam surah Al-Anbiya tadi sudah kita singgung, itu mengenai mizan. Nah, ini ada fi sahihain, di dalam dua sahih, kitab sahih, wa huwa khatimah kitab Bukhari, dan ini adalah penutup dari kitab Bukhari. Dalam kitab Bukhari ini yang terakhir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, sebenarnya ringan di lisan, kata habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, dan berat timbangannya dia di mizan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, itu dia dua kalimat itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, khafifatani ala lisan, sebenarnya ringan di lisan. Habibatani ilar rahman,
paling dicintai oleh Ar-Rahman. Allah suka kalimat ini. Saqilatani fil mizan. Berat timbangannya di mizan. Di akhirat kira subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa beratnya bagi kita? Seandainya di waktu-waktu luang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat timbangannya di akhirat kelak itu. Jadi ini mengenai ini banyak sekali dalil yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Sebagaimana kita sebutkan, sebenarnya ini pembahasan tentang hari berbangkit, tentang bagaimana nanti dibacakan catatan amalan, adanya pembalasan, adanya dialog antara hamba dengan Rabbnya, adanya mizan, adanya sirat. Itu sebenarnya tidak bisa satu kali pembahasan. Ini banyak sekali muallif membawakan dalil-dalilnya, baik itu di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang, sangat panjang sekali. Tapi alhamdulillah dengan kesimpulan tadi, mudah-mudahan itu membangkitkan di dalam jiwa kita bahwasanya maupun rakyat jelata semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkanlah dari sekarang. Ini kita sudah mempelajari pengetahuan seolah-olah tirai hari kiamat itu sudah tersibak. Inilah yang akan kita lalui. Inilah kita mempelajari akidah, keimanan. Butuh dalil di situ, dijelaskan. Dan tadi awal-awalnya tentang ini banyak sekali dalilnya, baik itu dalam kitab dan sunnah. Banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Tadi ayat yang pertama saja itu, yang di ayat yang pertama Imam sampai terbolak-balik antara al-insyiqaq dan al-infitar. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat. Ketika langit di gunung, itu peristiwa hari kiamat semuanya. Dan itu awal-awal Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Makkah, itu ayatnya semuanya tentang peristiwa hari kiamat. Al-Qari'ah, iza waqa'atil waqi'ah, abasa wa tawalla, semuanya tentang hari kiamat. Lalu bagaimana kita yang mempelajari agama Allah tidak hadir bagi kita tidak dibangkitkan oleh Allah nanti? Apakah tidak ada keimanan kita nanti kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita telah sebutkan tadi bagaimana ketakutan orang-orang soleh terdahulu dengan dosa. Ya, kita dosa sepele saja, ibarat lalat hinggap ke hidung kita tepis, sementara mereka ketakutan mereka seolah-olah gunung akan ditimpakan di atas kepala mereka. Takut mereka, menggigil mereka. Nah, ini harus kita sadarkan. Bukankah kita menisbahkan diri kepada mereka? Salafi kata kita. Kita mengikuti orang yang dahulu. Apakah itu hanya sekedar penisbatan, tetapi dalam amalan kita, dalam keimanan kita, di dalam muamalah kita tidak sama? Apa cuma pengakuan? Apakah cuma pengakuan cinta kepada Laila? Sesungguhnya saya mencintai Laila, tetapi Laila tidak mencintai. Sesungguhnya saya ini manhaj saya salafi, tetapi salafi yang salaf itu tidak ada dalam pribadi kita. Kita wajar boleh, dan itu dijelaskan kata ulama, seandainya bolehkah kita menisbahkan diri saya ini seorang salafi? Memang seharusnya begitu. Dan di kitab, Masya Allah, Subhanallah, alhamdulillah kita belajar di Masjid Ubay bin Ka'ab, memang pelajaran yang mudah, dan itu juga diikuti oleh Abu Imran, mulia dengan manhaj salaf. Jadi diinginkan oleh mu'alif ketika kita dengan manhaj salaf itu, kita boleh menampakkan diri kita dengan manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu bukan yang sebagaimana dibawa oleh penulis buku atau ustadz-ustadz yang belajar di Timur Tengah pulang membawa. Tidak, Al-Quran. Berapa dalil ketika itu? Al-Quran 23 dalil, hadis itu 22 dalil ditambah perkataan para sahabat. Lebih 60 dalil bahwasanya kita wajib bermanhaj salaf. Jadi bukan perkataan penulis, tidak. Beliau nukilkan di awal-awal kitabnya setelah definisi dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf itu wajib diikuti. Nah, itu sedikit penyegaran manhaj. Begitu juga dengan masalah akidah, masalah keimanan. Mudah-mudahan hari kiamat itu terbuka tabirnya bagi kita, dan kita ibarat orang yang berlomba-lomba fastabiqul khairat dan takut akan dosa. Karena ujung
puncak dari kita talabul ilmi adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di kesempatan ini di pertemuan yang ke-43. Pertemuan yang ke-43, insyaallah di pekan yang akan datang kita akan berbicara tentang sorga dan neraka. Tentang sorga dan neraka. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, menambahkan keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir, dan menjadikan kita orang yang benar-benar merindukan perjumpaan yang baik, bukan yang sebaliknya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.